Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah semua yang selalu saya cintai, saya banggakan dan saya muliakan. Saya harapkan ananda soleh dan solehah semua masih dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda soleh dan solehah semua, alhamdulillah berjumpa kembali bersama Ustaz Damuri pada pembelajaran tematik kita hari ini. Yang alhamdulillah kita sudah masuk kepada pembelajaran 4, subtema 2, tema 2 ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seperti biasa kita laksanakan doa bersama terlebih dahulu untuk meminta kelancaran dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi Allah mudahkan setiap langkah kaki kita, setiap langkah perjalanan kita dalam melaksanakan pembelajaran, dalam setiap langkah kita untuk menemui ilmu-ilmu baru, hal-hal baru dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda soleh dan solehah semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran 4, subtema 2, tema 2 hari ini adalah, ya bisa ananda lihat. Jadi dari tujuan pembelajaran yang muncul dapat kita ketahui bahwa hari ini kita akan melaksanakan 3 macam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kita akan mendiskusikan pentingnya hemat energi. Kemudian kedua, kita akan membuat poster hemat energi. Kemudian nanti yang terakhir kita akan bereksplorasi menemukan konsep perbandingan pecahan ya. Nah, 3 macam kegiatan itu yang akan kita lakukan untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Ananda soleh dan solehah semua, mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua ya. Begitu anak soleh dan solehah semua. Kemudian mari sama-sama kita lihat contoh poster menghemat air di bawah ini ya. Yang muncul silahkan ananda lihat. Nah, di sana ada poster tentang menghemat air ya. Nah, di sana ada manfaatkan air secara optimal ya. Kemudian ada juga tulisan tentang lebih hemat air. Kemudian ada tulisan tentang jika cuciannya banyak, pakai saja 3 ember. Kemudian selanjutnya di sebelahnya ada juga tulisan tentang mandi berendam paling boros air. Nah, jadi mandi dengan gayung 3 kali lebih boros ya. Nah, usahakan mandi itu biar tidak terlalu boros itu gunakan pancuran dan tidak berendam ya. Nah, begitu. Kemudian saat menggosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup ya. Jadi kalau lagi gosok gigi, kerannya ya setelah sikatnya dibasahkan, kerannya jangan dibiarkan terbuka. Jadi waktu menggosok gigi kerannya ditutup dulu ya. Nah, 1 menit air mengalir itu 9 liter air terbuang. Begitu ya. Jadi 1 menit air mengalir dari keran itu 9 liter airnya terbuang secara sia-sia ya. Kemudian
di bawahnya, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang, ya. Nah, itu contoh poster ajakan untuk menghemat air, ya. Nah, dari poster yang kita lihat bersama tadi, ya, coba Ananda semua temukan informasi yang Ananda dapatkan dari poster tersebut, ya. Silakan Ananda lihat di sana ada informasi apa saja, ya, terkait tentang poster menghemat energi, ya. Kemudian selain informasi, pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut, ya. Setelah informasinya Ananda temukan, kemudian kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan oleh orang yang membuat poster tersebut, ya, tentang menghemat air. Itu, ya. Silakan Ananda isi pada kotak berwarna biru pada halaman 74 bagian atas dan bawahnya, ya. Nah, selanjutnya, ya, Ananda soleh dan solihah semua, apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat sebuah poster, ya? Nah, tentunya membuat poster itu bukan sembarangan. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Nah, contohnya lihat di bagian bawah, ya. Jadi poster itu ada yang mencakup tentang kalimatnya, kemudian gambarnya, kemudian ada penyajiannya bagaimana, ya. Nah, dalam membuat poster, ya, coba kita lihat kalimat itu yang digunakan seperti apa, ya. Jadi kalimatnya gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi kata-kata efektif. Kemudian ada kata-kata yang berisikan sugesti atau ajakan atau nasihat, dan mudah diingat kata-katanya itu, kalimatnya yang dibuat, ya. Kemudian gambar yang dibuat itu harus mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Kemudian komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar, ya. Jangan gunakan huruf yang kecil, kalau kecil tidak kelihatan, ya. Jadi gambarnya harus mencolok sesuai dengan yang mau dibuat. Kemudian hurufnya gunakan huruf yang besar juga, ya. Kemudian penyajiannya, ya, penyajiannya bisa ditempel di dinding, ya. Kemudian tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat, ya. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan ketika Ananda soli dan solihah semua ingin membuat sebuah poster, ya. Nah, Ananda soli dan solihah semua, pada poster kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi, ya. Jadi harus mendukung isi. Jadi gambar yang dibuat harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami, ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagaimana membuat sebuah poster, ya. Nah, sekarang sebelum membuat poster, silakan Ananda semua lihat gambar yang muncul. Nah, di sana ada berbagai macam penghematan energi dalam berbagai kegiatan, ya. Nah, ada kegiatan yang berkaitan dengan pemanas, ya. Kemudian ada kantin, ada transportasi, ya, ada sampah juga, ada penggunaan lampu, penggunaan AC, kemudian peralatan kantor, ya. Nah, di sana berbagai macam ide yang bisa Ananda semua ambil untuk membuat sebuah poster, ya. Nah, misalnya, ya, tentang penghematan energi listrik, ya. Nah, sekarang kita lihat hal-hal yang harus diperhatikan lagi, ya. Kita harus tentukan topiknya dulu, ya. Kita tentukan topiknya untuk membuat sebuah poster. Nah, contohnya ada di halaman 76 di buku Ananda Soli dan Solihah semua. Nah, di sana ada kotak-kotak, di sana ada tulisannya topik. Nah, topiknya misalnya tentang apa? Kita ambil misal topiknya tentang menghemat listrik, ya. Topiknya menghemat listrik. Nah, untuk kotak yang di sebelahnya itu tidak harus diisi semuanya, ya. Tidak harus diisi semuanya. Isi hal-hal yang menurut Ananda semua penting untuk dimasukkan ke dalam poster. Nah, Ustadz berikan contoh seperti gambar berikut ini. Nah, ya, hanya 3 kotak yang diisi. Jadi 3 lainnya dikosongkan. Karena memang hanya 3 itu yang mendukung dari topik yang mau dibuat.
Nah, lihat ya, sekarang topiknya menghemat listrik. Kemudian cabang-cabangnya ada mematikan alat elektronik ketika tidak digunakan. Kemudian memakai dengan bijak dan menonton televisi. Nah, itu bagian-bagiannya. Kemudian bagaimana poster yang bisa dibuat? Nah, silakan Ananda lihat. Nah, seperti gambar yang muncul itu contoh dari poster yang dibuat tentang menghemat listrik ya. Sekarang dengan melihat contoh-contoh tersebut, silahkan Ananda, Soli dan Soliha semua gambar sendiri poster Ananda semua ya, tentunya dengan hal-hal yang sudah disampaikan seperti yang saya sampaikan tadi ya. Lihat kalimatnya, gambarnya bagaimana, penyajiannya bagaimana ya. Nah, itu harus bisa mengajak masyarakat untuk melihat dan bisa tersugesti atau ternasehati dengan apa yang kita sampaikan ya. Nah, begitu untuk kegiatan membuat poster ya. Selanjutnya, Ananda Suli dan Suliha semua, kita akan mempelajari tentang membandingkan sebuah pecahan. Ya, nah di sini kita akan membandingkan sebuah pecahan. Sebenarnya materi yang akan kita pelajari hari ini sifatnya hanya pengulangan saja tentang materi pecahan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran khusus untuk matematika ya. Nah, di sini kita hanya membandingkan pecahan mana yang lebih besar, pecahan mana yang lebih kecil ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana ya membandingkan suatu pecahan, marilah kita simak video penjelasan materi perbandingan pecahan berikut ini. Baiklah Nanda Soli dan Solia semua, berikut adalah materi penjelasan mengenai perbandingan bilangan pecahan ya. Nah, di sini nanti kita akan mengulangi sedikit mengenai tanda ini, kemudian tanda ini dan tanda ini ya. Nah, ini Ananda semua harus ingat ya. Ini tandanya lebih apa, ini apa. Ini tentu kita sudah tahu. Ini adalah sama dengan. Kalau ini lebih besar, ini lebih kecil. Cara menandainya bagaimana? Begini saja. Mudahnya. Sret, kalau kita tarik garis dia jadi huruf B, yang ini berarti besar. Kalau ini kita tarik garis sret, jadi K kecil. Nah, itu ya cara mengingatnya kalau Ananda semua lupa. Ini tanda lebih besar atau lebih kecil ya. Itu cara mudahnya ya. Nah, saya hapus ini ya, garis atasnya ya. Nah, mengenai perbandingan bilangan pecahan, jadi nanti berkaitan dengan 3 tanda ini ya. Nah, cara mengetahui suatu bilangan itu lebih besar, lebih kecil atau dia sama dengan, itu ada menggunakan 2 cara. Yang pertama menggunakan garis bilangan ya, seperti di buku Ananda ada di halaman 78 ya. Kemudian kita bisa menggunakan cara perbandingan penyebutnya ya. Nah, perbandingan penyebut dan pembilangnya ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk perbandingan besar kecil pecahan dengan menggunakan garis bilangan terlebih dahulu ya. Misalnya kita punya 2 angka. 2 pecahan. 2/3 dan 1/4 ya. Nah, kita buat garis bilangan. Garis bilangannya seperti ini ya. Ingat ya. Ini 3, ini 4. Kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya 3, berarti pembagiannya ke dalam 3 bagian ya. Kalau 4 berarti pembagian garis bilangannya ke dalam 4 bagian ya. Kita buat yang pertama dulu, 2/3 ya. Garis lurus ya. Nah, kita buat garis lurus ya, anggap lurus ya. Nah, dibagi ke dalam 3 bagian ya. 1, 2, kemudian 3. Nah, ini kelebihan. Kita hapus ya. Nah, di sini 0. Lihat penyebutnya 3 ya. 0 setelah 0 berapa? 1. 1/3, mohon maaf. 1/3. Kemudian setelah 1 2/3. Setelah itu 3/3 atau sama dengan 1 ya. 3/3 karena 3 bagi 3 itu 1 ya. Nah, berarti yang terakhir itu 1. Kemudian yang ini kita lihat ya.
garisnya kita buat dengan panjang yang sama ya. Nah, panjangnya sama. Jangan nanti yang seperempatnya lebih panjang, yang sepertiganya lebih pendek, jangan ya. Jadi garisnya kalau mau membandingkan dia harus sama panjang ya. Sret. Sret. Nah, ya. Kita buat ini di tengahnya, ini tengahnya. Nah, ini tengahnya. Ini tengahnya. Itu posisinya harus sama ya. Ingat, kalau 4 berarti dia 4 bagian ya. 1 bagian pertama, kemudian 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Nah, yang pertama 0/4, kemudian 1/4, kemudian 2/4, 2/4, maaf, 2/4, 3/4, kemudian 4/4 atau sama dengan 1 ya. Nah, ini dia. Sekarang yang kita lihat adalah bilangan yang mau dibandingkan, 2/3 dan 1/4. Kita lihat posisinya ya, apakah dia mendekati 1 atau mendekati 0 ya. Nah, sekarang kita perhatikan 2/3. 2/3 itu posisinya di sini ya. Posisi 2/3 ada di sini, dia lebih dekat ke 1 ya, dan dia melewati garis tengahnya. Nah, di sini tengahnya ya. 2/3 lebih dekat ke 1 ya. Ini dia. Kemudian kita lihat 1/4 di sini. Nah, 1/4-nya dia lebih dekat ke 1 atau dekat ke 0? Lebih dekat ke 0 berarti ya, dan garis tengahnya di sini ya. Nah, garis tengahnya di sini berarti 1/4 dekat ke 0, sedangkan 2/3 itu lebih dekat ke 1. Berarti lebih besar yang mana? Lebih besar 2/3 ya. Jadi lebih besarnya 2/3 itu ya. Jadi kalau kita buat tanda jadinya 2/3 lebih besar dari 1/4 ya. Nah, itu kan perbandingannya ya. Jadi dibuat 2 garis bilangan untuk masing-masing pecahan ya. Untuk 2/3-nya buat, 1/4-nya buat. Kemudian dibandingkan mana yang lebih mendekati angka 1 ya. Begitu ya. Untuk cara menentukan perbandingan bilangan, perbandingan pecahan dengan garis bilangan ya. Nah, itu. Kemudian kita lihat cara yang lain ya, yaitu dengan melihat pembilang dan penyebutnya ya. Nah, untuk cara mengetahui perbandingan bilangan dengan memperhatikan pembilang dan penyebut, itu ada 2 kondisi, ada 2 cara ya. Yang pertama, lihat dulu penyebutnya ya. Lihat penyebut ya. Yang pertama, lihat penyebut. Kalau penyebutnya sama ya, kalau penyebut sama, nah, untuk penyebutnya sama, tinggal dilihat saja pembilangnya mana yang lebih besar ya. Pembilangnya mana yang lebih besar. Kalau seandainya salah satunya lebih besar, berarti itu yang lebih besar. Contohnya begini ya. Nah, contohnya 2/5 dan 4/5 ya. Nah, kita lihat penyebutnya sama ya. Penyebutnya sama. Tinggal kita lihat saja pembilangnya mana yang lebih besar. Nah, kita lihat yang pembilang yang lebih besar itu adalah 4. Berarti yang lebih besar itu adalah 4/5 ya. Itu untuk penyebut yang sama. Tetapi suatu ketika itu Ananda akan menemui penyebut yang berbeda ya. Ini untuk penyebut yang sama. Kemudian penyebut yang berbeda, ada penyebutnya berbeda. Nah, caranya, mohon maaf, untuk yang seperti ini ya, untuk penyebut yang berbeda itu penyebutnya disamakan dulu ya. Penyebutnya disamakan dulu. Kalau penyebutnya sudah sama, baru kita bisa mengetahui apakah dia lebih besar atau lebih kecil ya. Contohnya begini.
ya untuk bilangan yang tadi. Ini usah hapus ya, yang atasnya kita mulai dari atas ya. Untuk penyebut beda. Nah, kita buat sini. Penyebut berbeda. Nah, untuk penyebut berbeda, penyebutnya disamakan dulu. Misalnya tadi 2/3 dan 1/4. Nah, ini penyebutnya disamakan dulu. Ini kan penyebutnya masih berbeda. 3 dan 4. Kita samakan penyebutnya. Nah, ini jadi caranya. Ya, caranya seperti ini. 2/3. Nah, kita kalikan sama-sama 4. 4-nya dari mana mudahnya? Kita ambil dari sini ya. Nah, ini kita kalikan juga dengan ini. Hasilnya kita lihat sekarang. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12 ya. Nah, sekarang kita buat yang 1/4-nya ya. Kita buat yang 1/4. Kalau yang 2/3 dikali 4, sekarang 1/4 dikali dengan 3, dikali penyebutnya ya. Nah, kali 3, ini dikali 3. Nah, hasilnya kita lihat 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12 itu ya. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama belum? Ternyata sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal kita lihat pembilangnya mana yang lebih besar. Rupanya pembilang yang lebih besar adalah yang atas. Artinya 8/12 ini kan sebanding dengan 2/3 ya. Nah, sebanding dengan 2/3. 8/12 sebanding dengan 2/3. Berarti ya, bilangan 2/3 sama lebih besar daripada 1/4. Sama saja caranya ya. Seperti yang menggunakan garis bilangan ya. Seperti itu untuk materi perbandingan pecahan ya. Nah, untuk di bukunya itu ada latihan ya. Halaman 80. Itu bisa dilihat ya Anda semua. Nah, di sini ada latihan. Untuk yang seperti ini ya. Untuk yang seperti ini Ustaz kasih tahu caranya ya. Misalnya Ananda disuruh membuat suatu bilangan dari sebuah potongan-potongan gambar ya. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian dibagi ke dalam dibagi ke dalam 3 bagian. Nah, ini 3 bagian sama besar ya. Kemudian salah satunya diarsir. Salah satunya diarsir. Kemudian misalkan ditanyakan berapa nilai pecahan dari bagian yang diarsir ya. Kita lihat ini sebenarnya sudah dipelajari pada awal-awal kita masuk untuk materi pecahan ya. Dilihat ya, jumlah kotaknya ada berapa? Berapa bagian? 1 2 3. Berarti jumlah keseluruhan potongan itu adalah penyebut. 1 2 3. Yang diarsir ada berapa? 1. Nah, itu ketemu ya. Misalnya lagi ya. Lingkaran misalnya ya, dibagi ke dalam 2 bagian, satunya diarsir. Satunya diarsir. Ini bilangannya berapa? Pecahannya. Ya, ingat keseluruhan potongan itu adalah penyebut. Keseluruhan potongannya berapa? 1 2 potongan. Yang diarsir berapa? 1. Jadi nilai bagian yang diarsir itu adalah 1/2. Begitu juga dengan bagian-bagian yang lain ya. Silakan Ananda kerjakan di bukunya, itu ada di halaman 80 ya, sebagai latihan untuk Ananda solid dan solihah semua ya. Itulah materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan untuk perbandingan pecahan ya. Semoga dapat membantu Ananda solid dan solihah semua ya. Baiklah, Ananda solid dan solihah semua yang saya cintai dan Ustaz banggakan. Berikutlah untuk materi penjelasannya ya. Baiklah Ananda solid dan solihah semua, itulah materi tentang penjelasan mengenai perbandingan pecahan ya.
Semoga dapat membantu proses pembelajaran Ananda Soli dan Solihah semua selama melaksanakan pembelajaran di rumah ya. Baiklah Ananda Soli dan Solihah semua, untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, berarti pada pertemuan kelima ya, kita akan mempelajari tentang menyelesaikan masalah terkait pecahan, kemudian menyanyikan lagu menanam jagung, dan yang terakhir nanti kita akan mendiskusikan tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Jadi silakan Ananda semua baca dulu pada pembelajaran kelima di buku Ananda Soli dan Solihah semua, sehingga nanti kalau mau masuk ke materi pembelajaran nanti Ananda sudah memiliki pengetahuan yang bisa Ananda semua kaitkan terhadap materi yang akan Ustaz sampaikan pada pembelajaran 5 ya. Jadi itu yang bisa Ustaz sampaikan kepada Ananda Soli dan Solihah semua. Ustaz mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.